Stop scrolling. Ya, betul. Kalimat ini sering kita dengar dan ditujukan agar kita tidak terus bermain sosial media untuk kepuasan pribadi. Namun, kita seringkali menghiraukannya dan terus scrolling karena kita sudah kecanduan terhadap sosial media. Sosial media telah merubah banyak aspek dalam kehidupan, membawa kemudahan dan kemajuan dalam kehidupan. Namun, sosial media membuat manusia terlalu nyaman dan bahkan merubah nilai atau value yang dipegang oleh manusia. Sosial media membuat jarak jauh terasa lebih dekat. Namun perubahan inilah yang merubah bagaimana seseorang dapat berkomunikasi. Sosial media menciptakan kenyamanan bagi orang yang butuh hiburan dan juga menciptakan peluang bagi orang yang mau berusaha. Namun sebaliknya, orang yang hanya butuh hiburan akan memiliki kecenderungan untuk kecanduan dan hanya menjadi konsumen tanpa mendapatkan sesuatu yang berguna dalam kehidupannya. Lebih dari 210 juta orang di seluruh dunia mengalami kecanduan media sosial yang kini diklasifikasikan sebagai gangguan perilaku, yang mana kalau dikumpulin hampir mencapai 3/4 populasi Indonesia. Rata-rata waktu yang dihabiskan di media sosial adalah 2 jam 24 menit per hari, dengan remaja menghabiskan waktu lebih dari 3 jam. Sekitar 7% pengguna media sosial tergolong kecanduan, menunjukkan gejala seperti preokupasi dan withdrawal symptoms. 60% pengguna merasa cemas jika tidak dapat mengakses akun media sosial mereka, dan 40% merasa gelisah jika tidak dapat memeriksa media sosial selama beberapa jam. Hal ini menyedihkan, berapa banyak waktu yang telah terbuang dan berapa banyak gejala yang ditimbulkan dari media sosial. 80% remaja mengalami gangguan tidur akibat penggunaan media sosial di malam hari, dan 66% merasa media sosial memperburuk citra tubuh mereka. 51% remaja lebih memilih berkomunikasi secara digital daripada tatap muka yang dapat mengurangi keterampilan sosial mereka. Kebiasaan komunikasi menggunakan media sosial atau secara digital juga berpotensi untuk menurunkan kemampuan seseorang untuk melakukan interaksi secara langsung, sehingga mengurangi frekuensi seseorang untuk dapat berekspresi dan menggunakan bahasa tubuh. Ngomong-ngomong tentang bahasa tubuh sudah ada sejak sebelum manusia mengenal bahasa verbal. Manusia menggunakan tubuhnya untuk berkomunikasi. Otak manusia sudah lebih terbiasa menggunakan bahasa tubuh dibandingkan dengan bahasa verbal, seperti bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Sehingga saat bayi baru dilahirkan, mereka menggunakan bahasa tubuh dan ekspresinya untuk dapat berkomunikasi. Oleh karena itu, bahasa tubuh memiliki peran yang sangat kuat dalam sejarah manusia. Namun, manusia sudah mengenal bahasa dengan lebih baik saat ini, tapi melupakan bahasa tubuhnya yang sangat penting. Menurut penelitian Albert Mehrabian, komunikasi emosional terdiri dari 55% bahasa tubuh, 38% nada suara, dan hanya 7% kata-kata. Bahasa tubuh membantu membangun hubungan yang lebih dalam, memungkinkan kita memahami emosi dan kebutuhan orang lain tanpa kata-kata. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengurangi kemampuan kita dalam membaca dan menggunakan bahasa tubuh karena interaksi tatap muka yang menjadi lebih jarang. Bahasa tubuh penting dalam menyampaikan emosi dan perasaan. Ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan kontak mata adalah cara kita untuk menunjukkan perasaan yang tidak selalu bisa diungkapkan dengan kata-kata, seperti menggigit kuku atau meningkatnya kedipan mata saat merasa cemas. Yang kedua, juga bisa untuk memperjelas pesan. Gestur atau gerakan seperti mengangguk atau melambaikan tangan seringkali memperjelas pesan yang disampaikan. Contoh, seseorang yang berkata terima kasih sambil tersenyum dan mengangguk. Bahasa tubuh memberikan beberapa fungsi. Yang pertama, menyampaikan emosi dan perasaan. Ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan kontak mata
adalah cara kita untuk menunjukkan perasaan yang tidak selalu bisa diungkapkan dengan kata-kata, seperti menggigit kuku atau meningkatnya kedipan mata saat merasa cemas. Yang kedua, memperjelas pesan. Gestur atau gerakan seperti mengangguk atau melambaikan tangan seringkali memperjelas pesan yang disampaikan. Lalu yang ketiga, membangun kepercayaan. Bahasa tubuh yang terbuka seperti postur tubuh yang rileks, senyum, dan kontak mata yang baik bisa membangun kepercayaan yang lebih cepat dalam komunikasi. Namun sebaliknya, postur tubuh yang tertutup seperti menyilangkan tangan bisa memberikan kesan ketidakpercayaan atau ketidaknyamanan. Yang keempat, meningkatkan keterhubungan sosial. Bahasa tubuh membantu kita terhubung dengan orang lain dan menciptakan ikatan emosional, misalnya sentuhan ringan pada bahu dan tatapan lembut dapat menunjukkan rasa empati atau perhatian. Ini penting dalam hubungan interpersonal karena membantu membangun. Yang keempat, meningkatkan keterhubungan sosial. Bahasa tubuh membantu kita terhubung dengan orang lain dan menciptakan ikatan emosional, seperti sentuhan ringan pada bahu atau tatapan lembut dapat menunjukkan rasa empati atau perhatian. Ini penting dalam hubungan interpersonal karena membantu membangun rasa saling memahami. Yang kelima, mengungkapkan ketidaksesuaian dalam kata-kata. Kadang-kadang kata-kata yang kita ucapkan bisa berbeda dengan apa yang kita rasakan. Nah, bahasa tubuh dapat mengungkapkan ketidaksesuaian ini. Contohnya, seseorang bisa saja berkata tidak masalah, tapi jika tubuhnya terlihat tegang atau menghindari kontak mata, itu bisa saja menunjukkan bahwa dia sebenarnya merasa tidak nyaman. Lalu yang keenam, mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita. Bahasa tubuh yang positif dapat meningkatkan kesan pertama yang baik dan mempengaruhi bagaimana orang melihat kita. Orang yang menjaga postur tubuh tetap tegak dan tersenyum biasanya dilihat lebih percaya diri dan ramah dibandingkan dengan mereka yang terlihat membungkuk dan merasa cemas. Jadi, meskipun media sosial memberikan banyak manfaat, kita juga harus ingat untuk tetap menjaga interaksi tatap muka dan keterampilan bahasa tubuh. Karena di masa ini, hubungan yang sejati dibangun bukan hanya sosial media, tapi juga lewat komunikasi secara langsung, sehingga ekspresi dan bahasa tubuh sangat mempengaruhi. Jangan sampai dunia digital mengurangi kualitas hubungan di dunia nyata. Mari seimbangkan keduanya agar kita tetap terhubung dengan cara yang lebih bermakna. Dan sekian, terima kasih.